Mas, apakah semua yang kamu omongkan benar? Tentu saja, semua ada di Al-Quran, kamu bisa baca sendiri, kan kamu juga masih suka Yasinan. Kamu juga boleh tanya pada ustadzmu, kenapa ada huruf yang tak diketahui artinya ada di surat Yasin. Karena aku baru punya data tentang Alif Lam Mim. Di Yasin kan ada kaf ha ya ain shad. Aku nggak akan bicara kalau nggak ngerti. Kamu tahu sifatku kan? Iya. Juga mengenai ceritamu tentang istri-istri Nabi. Benarkah Nabi tidak menikahi janda-janda tua? Lah, kamu bisa cari sendiri. Search saja dari HP, umur istri Nabi Muhammad saat dinikah, jadi kamu bisa cross-check sendiri. Tapi bagiku sih tidak istimewa karena sepanjang perkawinan normal, ya silahkan saja, yang saya concern itu hanya, Aisyah karena dia bocil, Safiyah binti Huyai, karena suami, ayah dan saudaranya dibunuh dan dia lalu ditiduri. Ketiga Zainab bekas istri Zaid anak angkat Nabi. 3 kejadian ini mengusik hati kecil saya, rasa kemanusiaan saya kok mengatakan ini nggak benar sekalipun aku tidak berani mengatakan haditsnya nggak benar. Ya, kalau aku jadi Safiyah ya pilih mati, atau membunuhnya. Karena bapakku, kakak dan suamiku dibunuh kok aku menikahinya. Dan aku, jadi anak tak berbakti sama orang tua. Yah, rasa kemanusiaanku pun demikian. Makanya aku nggak bisa menerima. Tapi sudahlah, itu sudah terjadi, aku no comment aja lah. Percaya boleh, tidak ya terserah. Kalau aku sih nggak mau ngikutin cara itu atau mendukung. Ya, kalau kamu begitu pun rasanya aku akan lari dari kamu. Tak bisa aku hidup dengan orang yang kejam, mengerikan tahu. Yah, itu ceritanya kan kamu tahu hadisnya. Kamu cukup membak pelan-pelan dan tanpa emosi, lihat dengan kacamata umum dan dingin. Dan rasakan apakah dirimu bisa menerimanya. Kalau kamu melakukan itu Mas, aku janji akan minggat. Melakukan kekerasan fisik, memukul, tak polisikan. Biar kapok. Lah kok aku yang jadi sasaran. Emang salahku opo? Paling kalau aku marah ya paling-paling ngomel aja. Jangan marah sama aku. Oke, ya sudah aku tahu perasaanmu. Jadi itu alasanmu milih Kristen daripada Islam. Ya, sejujurnya banyak Nana. Ada banyak dongeng, kontradiksi, dan inkonsistensi dan hal yang tidak sesuai fakta lah yang menyebabkan, meski aku tetap menghargai apa yang baik dalam Al-Quran. Jadi ini hanya masalah pilihan saja, aku ingin hidup tenteram saja sebenarnya. Seandainya aku tidak banyak tahu dan masih hanya ketemu tetanggaku yang baik-baik mungkin ya aku tetap ngaji, soalnya mbah saya ya orang baik-baik. Jadi karena itu aku masih menghargai saudara-saudaraku yang muslim. Yang tidak tahu dan masih berpikir semua baik-baik saja. Oke, aku menghargai itu. Tapi bagiku, ketuhanannya Kristen itu sangat tidak masuk akal. Menuhankan manusia. Sulit bagiku menerima Tuhan yang mati. Memalukan Tuhan nggak bisa apa-apa. Tergantung di salib. Bahkan pakaiannya saja tinggal cawat. Kenapa kau percaya? Kalau Tuhannya begitu bagaimana aku diselamatkan dan masuk surga? Bisa-bisa aku masuk neraka. Rugi aku sholat berbuat baik zakat nyumbang anak yatim cuma masuk neraka. Meskipun aku sudah membaca di Quran Isa itu tak punya noda. Tapi dalam pandangan Islam dia nabi. Loh, kamu nggak mengimani Al-Quranmu. Surat Maryam 71 gimana? Tak ada seorang pun di antara kamu kecuali mendatangi neraka. Karena bagi Tuhanmu itu adalah ketetapan. Jadi mau bagaimanapun ya kamu tetap harus masuk neraka. Karena itu ketetapan. Iya memang. Tertulis begitu. Tapi ayat 72 kan bilang orang beriman akan diselamatkan. Aku masih punya harapan tuh. Bagiku, kalau sudah masuk neraka ya, pasti merasakan siksanya. Kan di situ nggak disebutkan sampai kapan, bisa saja kamu diselamatkan, tapi sudah setahun dulu di neraka bagaimana? Pikirkanlah, aku juga bingung dulu, tapi aku niati masuk Kristen dan ternyata dalam Injil menyatakan bahwa pengikut Yesus akan mendapat jaminan pengayoman Yesus karena dialah gembala yang akan menjaga kita. Dia satu-satunya nabi yang mengatakan akulah jalan kebenaran dan hidup, Ana Al-Tariq, Al-Hayat. Ia melegakan karena dia mengucapkan sendiri, dengan tegas di Injil itu berbeda dengan Islam, di Al-Quran Tuhan menggunakan kata ganti orang kedua, ketiga, dia, kami, kadang membuat bingung, apa maksudnya? Aku lebih mudah belajar Kristen, karena bahasanya Indonesia, jadi aku langsung ngerti maknanya, meskipun dalam beberapa idiom harus belajar dari bahasa aslinya dan mengerti budayanya. Tetap belajar budaya Yahudi,
Biar tidak salah maksud, memang sulit. Tapi tidak rugi belajar Yahudi karena itu bisa menjawab pertanyaanku masa lalu juga seperti ceritaku kemarin. Iya kan? Iya sih, itu bagus juga. Agar lebih mengerti dan juga ngajari aku. Biar aku nggak malu-malu amat kalau ditanya. Apa Trinitas itu ada di Alkitab? Dan apakah Yesus juga mengatakan bahwa dia Tuhan, Mas? Wah, kalau itu jawabnya sama dengan apakah Tauhid tertulis di Al-Quran. Tidak ada tuh, dan Yesus itu tidak pernah mengatakan begitu. Kenapa? Ya kenalilah budayanya dulu, Yahudi itu terikat hukum Musa, menyebut nama YHWH saja tidak berani, dan mengganti Degen Adonai kali membacanya. Lah Yesus itu kan orang Yahudi asli, tentu saja itu haram baginya ngomong begitu. Tapi dia tidak pernah sekalipun menolak dipanggil guru dan Tuhan oleh muridnya, artinya dengan orang dekatnya dia implisit mengiyakan dan dia juga mengiyakan ucapan muridnya, bahwa dia itu guru dan Tuhan. Itu ada di Yohanes pukul 13:13. Cuma Kristen dan Islam itu berbeda memahami Tuhan, karena bagimu sampai saat ini Tuhan itu Allah, sedangkan Kristen Allah itu disebut Bapa, dan Tuhan itu adalah Rab kalau bahasa Arab. Tuhan itu adalah Tuhan segala Tuhan. Dalam pengertian Kristen. Oh begitu ya, jadi beda ya antara Allah sama Tuhan. Ini yang membuat bingung. Bingung tuh, kalau di Kristen, Allah itu Maha Kuasa, dia juga bisa membuat Tuhan. Allah SWT kan nggak bisa. Dan, kamu belum jawab aku Allah As-Zohir dan Allah As-Batin, di mana itu? Allahnya. Islam juga Maha Kuasa, tapi dia tidak membuat Tuhan. Dan Allah tidak bisa digambarkan rupa bentuknya. Bahkan digambarkan bentuknya saja kita tidak tahu. Karena Allah itu tidak serupa dengan makhluk. Yah, katamu benar, tapi kamu harus ingat Al-Qalam 42, ketika pada hari betis disingkapkan itu betis apa? Bisa jelaskan? Wah, itu tentang kiamat, Mas. Ya mestinya betis ya wujudnya betis ya. Aku jadi bingung nih. Ada lagi loh, di hadis Imam Ahmad, sesungguhnya Allah Ta'ala mempunyai dua tangan, dan keduanya adalah sifat baginya dalam zatnya. Tangan itu maksudnya kekuasaan, Mas. Tangan kanan. Betul Allah punya dua tangan kanan. Artinya kuasanya yang besar. Ya, terserah kamulah. Tapi apakah itu bukan diserupakan makhluk juga? Mungkin maksudmu enggak ya?